Dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pak. Oke, hari ini kebetulan kita pertemuan pertama untuk mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar di program studi Bisnis Digital kelas A. Ini mata kuliah MKU, mata kuliah umum dan wajib untuk semua mahasiswa Universitas Negeri Medan. Oke, yang ini bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Di pertemuan pertama ini, kita akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Kita mulai dari nama mata kuliah ini Ilmu Kealamiahan Dasar, nanti di KRS-nya apa, tapi terserah, tapi yang Ilmu Alamiah Dasar. Ini semesternya genap, harusnya. Kemudian bobot SKS-nya itu 2 SKS. Kemudian dosen pengampunya dengan saya sendiri, saya Ahmad Safwan dari program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, kemudian koordinator mata kuliah ini Pak Urson. Kemudian apa yang akan kita kaji di mata kuliah ini tercantum di deskripsi mata kuliah. Jadi diharapkan kalian itu mampu memahami konsep ilmu kealamiahan dasar, termasuk bagaimana perkembangan dan pengembangan IPA, bumi dan alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup, dan seterusnya. Jadi berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi karena basicnya di Fakultas Ekonomi itu sosial, soshum ya kalau nggak salah, maka mahasiswanya ngambil ilmu alamiah dasar. Jadi kalau dia mahasiswanya mahasiswa IPA, dia ngambil ilmu sosial budaya dasar. Jadi kira-kira begitu. Karena semua kehidupan ini tidak terlepas dari yang dua itu. Termasuk orang-orang yang di ekonomi ini harus memahami bagaimana mengembangkan misalnya teori-teori ekonomi, tapi tidak melupakan bagaimana makhluk hidup, ekosistem, dan seterusnya. Maka ada istilah ekonomi hijau dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada capaian pembelajaran, kira-kira mengembangkan kesadaran mahasiswa terkait dengan pelestarian sumber daya alam. Kalau ini kan semua makhluk hidup atau manusia wajib saling melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, ya. Kemudian juga menumbuhkan sikap kritis, kreatif, sistematik, ilmiah, dan seterusnya. Kemudian memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat. Oke. Nah, ada indikator capaian pembelajaran, ada 15. Dimulai dari mampu menjelaskan hakikat dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar, kemudian pemecahan masalah IPA, teori bumi dan alam semesta, fenomena alam, kemudian akhirnya itu berkomunikasi, kemampuan komunikasi menyampaikan sebuah informasi dalam hal kegiatan kita selama 16 pertemuan. Bahan kajiannya kurang lebih ada 10 bahan kajian yang dipecah ke dalam 16 kali pertemuan. Mulai dari alam pikir, perkembangan IPA, bumi dan alam semesta, ada keanekaragaman makhluk hidup, ada sumber daya alam, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi bagi kehidupan manusia, dan beberapa isu lingkungan lainnya. Nah, atribut soft skill, ini ada responsif, kerjasama, dan seterusnya, sampai kreatif. Kemudian ada sumber belajar, boleh dari mana saja, jurnal yang relevan, dan seterusnya. Kemudian model,
metode pembelajaran kita sepertinya kita full daring sepertinya, gitu ya. Karena sepertinya instruksinya MKU itu full daring. Kemudian medianya kita pakai ini, karena dia daring mungkin menggunakan meetingnya itu pakai Zoom atau sejenisnya. Kalau Sibda, saya nggak tahu apakah saya bisa masuk ke Sibdanya Fakultas Ekonomi, saya nggak tahu. Tapi nanti tolong dibicarakan dengan Bapak Kaprodinya, apakah mungkin dosen di luar Fakultas Ekonomi bisa masuk ke Sibdanya Fakultas Ekonomi. Saya kira begitu. Kalau tidak, kita pakai alternatif yang lain, pakai email kah atau Google Classroom dan seterusnya. Yang penting sistem pembelajaran kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian ada tagihan. Tagihan ini pada mahasiswa, ada tes kognitif dan juga ada non-tes. Nah, diskusi kita di pertemuan pertama kita kontrak kuliah. Diharapkan semua yang hadir di sini paham tentang kontrak kuliah. Kemudian minggu depan kita mulai masuk dengan memahami alam pikir manusia dan perkembangannya. Nah, topiknya ini mungkin bisa dibaca-baca di rumah atau di mana sebelum kita masuk ke minggu depan. 3, 4, dan seterusnya sampai pertemuan 16. Nanti ini akan saya share di grup. Nah, tugas. Ada tugas rutin, kemudian ada critical book review. Mulai dari tugas critical book review. Ya, critical book review ini adalah tugas individu. Itu yang perlu dicatat. Tugas individu yang mengkaji sebuah buku teori belajar dikumpulkan pada minggu kelima. Nah, produknya apa? Produknya adalah laporan critical book review dalam bahasa Indonesia. Atau mereview tugasnya itu ngapain? Mereview satu buku IAD berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terbitan paling tua itu 2010. Baru bandingkan dengan 2 buku yang relevan. Itu yang perlu diingat. Jadi ambil satu buku IAD, kemudian cari 2 lagi sebagai pembanding. Jadi tiga total bukunya. Dikumpulkan di minggu kelima. Nah, minggu apa yang mau di critical book review kan? Temanya minggu kelima itu apa ya? Minggu kelima itu temanya adalah bumi dan alam semesta. Yang ini. Nah, ada banyak topik di sini. Silakan pilih mau topik yang mana. Mau pembentukan alam semesta kah, pengertian alam semesta, komponen bumi sebagai planet, struktur bumi, atau yang pembentukan benua dan samudra. Pilih salah satu tema ini untuk dijadikan sebagai tema untuk membuat tugas critical book review. Salah satu, jangan 5-5. Nah, dikumpul di minggu kelima. Jadi minggu kelima itu kita diskusi terkait tugas sesuai dengan materi bumi dan alam semesta. Kalian bergantian akan memberikan pandangan terkait tugas yang telah dibuat. Selain kalian, jadi gini, ketika membuat critical book review itu, bukan hanya laporan book review-nya, tapi paham apa isi materinya, kira-kira begitu. Ya, satu buku IAD tambah 2 pembanding. Temanya yang tadi. Nah.
Yuk. Oke, itu yang critical book review. Kita lanjut critical journal review. Yang critical journal review itu kurang lebih sama. Jadi laporannya critical journal. Jurnalnya itu terkait dengan materi sumber daya alam. Nih, critical book review terkait dengan sumber daya alam. Silahkan pilih jurnal mau yang mana. Yang jelas keterkaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan. Dikumpul di minggu ke-9. Itu critical journal review. Nah, tugasnya individu sesuai dengan ini. Individu ya, nggak kita buat kelompok, tapi individu. Critical book juga individu. Nah, kemudian ada tugas rekayasa ide. Ini dikumpul di minggu ke-9 juga, terkait temanya sama dengan critical journal review tentang sumber daya alam. Nah, tugasnya bersifat individu. Laporannya itu laporan tugas rekayasa ide yang memperlihatkan adanya identifikasi dan rumusan masalah terkait dengan tema yang tadi itu, sumber daya alam. Nah, boleh pakai buku untuk menguatkan rekayasa ide. Jadi kita kalau mau mencantumkan ide, tentu harus ada rujukannya. Nggak mungkin kita memberikan sebuah ide tapi tidak bisa menunjukkan teori dasar dari ide itu. Maka gunakan buku atau jurnal. Dikumpul di minggu ke-9, individu. Temanya sama dengan tema CBR, Critical Journal Review. Kemudian ada tugas mini riset, ini bersifat kelompok. Nah, tugas ini bersifat kelompok, menyusun proposal mini riset dan seterusnya di minggu ke-13 dikumpul. Apa yang mau di mini risetkan? Kita tengok di minggu ke-13. Minggu ke-13 adalah perkembangan teknologi kearifan lokal. Jadi kalian membuat suatu riset terkait bioteknologi kearifan lokal. Contohnya apa? Contohnya begini, ada misalnya ketika membuat kearifan lokal itu kan kayak tempe, tahu, itu produk-produk bioteknologi contohnya ya. Misalnya kalau suku Jawa kalau ada hajatan dia menggunakan tape ya, tape pulut hitam atau apa gitu ya. Nah, itu salah satu contoh mini riset. Jadi mini risetnya itu kearifan lokal. Mau dia kearifan lokal terkait dengan makanan, minuman, kesehatan, atau apa terserah. Yang jelas temanya itu adalah bioteknologi, fokusnya teknologi kearifan lokal. Itu sifatnya kelompok. Dikumpul di minggu ke-13. Jadi minggu ke-13 presentasi tugas itu selain materi yang ini. Nah, udah berapa ya? Udah banyak lah ya. Yang terakhir, project. Project itu dikumpul di minggu ke-16. Tugasnya sifatnya kelompok. Projectnya itu temanya, minggu ke-16 kita buka. Minggu ke-16 ujian bersama. Temanya project itu adalah yang ini, mengatasi pencemaran lingkungan dan pencemaran lingkungan. Project apa kira-kira yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi itu? Project paling sederhana itu adalah membuat penyuluhan dengan poster, misalnya dilarang membuang sampah, gitu. Tapi bahasanya yang edukasi lah. Kalau sekarang kan dilarang membuang sampah, yang membuang sampah di sini tabrak mobil, kan itu ada ya. Nah, proyeknya itu sifatnya kelompok di minggu ke-16. Contoh yang tadi. Kemudian kriteria penilaian kita masih pakai yang ini, walaupun katanya ada format penilaian yang baru, tapi saya belum dapat, maka kita pakai yang seperti ini, yang lama. Kemudian ini pedoman cara membuat tugas, ini misalnya critical book report, CBR yang individu tadi.
Jadi halaman covernya itu ada judul dan seterusnya, isinya ini dan seterusnya. Bagaimana menilainya, makanya nanti buatnya sesuai dengan yang ini yang ada di sini. Ini poin-poinnya. Jadi saya menilainya sesuai dengan aspek penilaian ini gitu. Jangan sampai ada yang kurang. Seterusnya ini rubriknya jelas ya. Jadi kita transparan saja. Masalah penilaian tugas sudah ada di sini rubrik segala macam. Jadi ikuti rubrik itu kalau mau mendapat nilai yang tinggi. Misalnya isi laporan memuat isi buku yang dikritik, skornya 18 sampai 20. Berarti laporan yang kalian buat itu cantumkan materinya apa buku yang mau dikritik itu gitu. Kemudian pembahasan sangat lengkap dan sangat kritis. Nilainya 27 sampai 30. Kalau mau dapat 30 ya berarti harus lengkap dan sangat kritis. Tapi kemampuan berpikir kritisnya. Maka ikuti rubrik ini ketika menyusun laporan tugas-tugas yang tadi. Nah, oke. Sudah lengkap semua di sini, mini riset dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, itu pengantar dari saya. Kita buka untuk sesi diskusi, dipersilahkan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Pak, mau bertanya, Pak. Pak, mau bertanya. Ya, silahkan. Untuk mini riset dan proyek kan kelompok, Pak. Berapa orang per kelompok, Pak? Baik, untuk tugas yang sifatnya kelompok, kalian itu sekitar 20-an. Saya pikir untuk 4 satu kelompok sudah cukup lah ya. Maksimal 4. Boleh kurang, tapi nggak boleh sendiri. Karena kalau sendiri itu nggak kelompok namanya. Kelompok itu lebih dari 1. Oke, nanti silahkan ditentukan saja nama-nama kelompoknya dan kirimkan di grup supaya yang lain tahu. Supaya jangan terkejut dia tiba-tiba dia masuk sama kelompok mana gitu kan. Padahal itu mantannya di situ gitu. Mana tahu ya. Jadi nggak bisa berkomunikasi karena tidak ada harapan lagi dengan dia, kira-kira begitu. Ngapain kita paksakan di satu kelompok ya kan? Gitu ya, Jevanya Purba. Panggilannya kayak gimana nih manggilnya? Jeva-nya, Pak. Oh, Jeva, oke. Ada lagi yang lain silahkan. Tapi ini saya rekam, nanti saya upload ke YouTube. Nanti jadi bisa diulang-ulang supaya jelas. Tapi kalau kurang jelas saat ini silahkan ditanyakan. Terutama terkait tugas. Supaya jangan terjadi miskonsepsi. Karena harusnya mulai hari ini kalau kelompoknya sudah terbentuk, tugasnya sudah tahu, langsung bisa dikerjakan. Jangan menunggu di jam atau di minggu itu. Terutama tugas yang pertama tadi yang dikumpulkan di minggu ke berapa ya? 5 atau 4 tadi saya lupa. Jadi sudah bisa langsung dikerjakan. Jadi nggak menunggu aba-aba lagi. Karena sudah jelas tadi kita diskusikan terkait dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dibuka sesi tanya jawab saat ini. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk absen gimana ya Pak? Absen Oke. perkuliahan. Oh iya, baik. Untuk absen perkuliahan, hari ini absennya nanti saya kabari di grup. Pokoknya tiap minggu berbeda lah cara ngabsennya pokoknya. Gitu ya, sama tadi, Fernandes ya? Atau si Jonathan? Gitu ya, kalau absen. Tadi itu bukan saya, Pak. Oh, bukan ya? Iya. Bukan. Jadi kalau masalah absensi, pokoknya tiap minggu, kadang pun saya nggak ngabsen gitu ya. Kalau ngabsen pun nanti saya kabari ngabsennya melalui apa gitu ya. Kecuali dari Prodi, ada yang harus kalian laporkan ke Prodi tentang perkuliahan hari ini, ya silahkan gitu. Oke, sebelum saya lupa,
kita tidak harus tiap minggu melakukan Zoom meeting, gitu ya. Tidak harus tiap minggu melakukan Zoom meeting. Bisa jadi di beberapa minggu ke depan saya hanya mengirim video pembelajaran, kalian mengamati, nanti absensinya dengan menuliskan komentar segala macam di situ, bisa jadi. Atau dengan cara yang lain, bisa jadi. Pokoknya kita pakai teknologi yang ada lah saat ini, semuanya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Yuk. Saya Pak, bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pengumpulan semua tugasnya tadi Pak, tugas rutin sama tugas KKN-nya di mana Pak? Oke, baik. Kalau saya tidak punya SIPDA di Fakultas Ekonomi, maka tugas akan dikumpulkan melalui email. Nanti emailnya saya berikan, kemudian format nama filenya juga akan saya berikan, kemudian format subjek email juga akan saya berikan. Gitu ya, Jeva ya. Ada lagi, silakan. Jadi waktu-waktu yang tadi itu, minggu ke-9 harus dikumpul, minggu ke-13 harus dikumpul, itu waktu maksimal pengumpulan. Boleh sebelumnya. Ya, mana tahu minggu depan semua tugas sudah selesai ya kan, yang 6 tugas gitu. Padahal harus dikumpul minggu ke-14, tapi minggu ke-14, tapi semua minggu depan tugasnya sudah selesai, kan lumayan ya. Tapi nggak ada penambahan nilai ya. Walaupun cepat ngumpulnya nggak ada penambahan nilai. Tapi kalau lebih lama mengumpulnya, ada pengurangan nilai, itu pula masalahnya ya kan. Itu ya. Oke, lanjut. Ada yang mau diskusi? Silahkan. Yang mau bertanya, boleh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai tugas proyek itu kita bisa buat konsepnya kayak video edukasi nggak, Pak? Boleh. Kalau itu bagian dari produk proyeknya, silakan. Oke, siap, Pak. Boleh, bebas berkreasi. Itu kan mungkin bagian dari penyuluhan dan apa, terserah lah, bebas. Silakan, lanjut. Izin bertanya Pak, Ya, boleh. tentang perkuliahan kita mungkin lebih ke arah yang offline-nya gitu Pak. Gimana tuh Pak? Misalnya kita yang udah iya. onsite. Ya, kayak apa tadi? Coba nonton kurang jelas. Sebentar. Tentang perkuliahan kita yang misalnya secara langsung tatap muka. Ya, baik. Untuk tatap muka, menurut instruksi dari MKU, dia mata kuliah MKU, dia full daring gitu. Kalau kalian di Prodi Bisnis Digital, gimana teknisnya perkuliahan di semester ini? Berapa kali luringnya, berapa kali daringnya? Kalau luringnya hanya 1 bulan, Pak. Di bulan Maret sampai awal April. Oke, iya. Jadi, kalaupun kita harus tapi nanti saya komunikasikan dengan Pak Dedi ya, Kaprodinya ya. Karena dari pengelola MKU-nya, katanya MKU itu full daring katanya. Begitu ya. Nanti akan saya kabari kembali. Ada lagi, yuk, silakan. Nggak mau habis nih waktu Zoom-nya. Pak, maaf sebelumnya Pak, tadi laptop saya habis baterai Pak. Iya. Terskip jadinya. Boleh diulangin Pak? Ya. Tadi laptop saya habis baterai, jadi terskip yang Bapak jelaskan. Mungkin boleh diulangi Pak. Yang mana tadi itu? Yang mana? Saya pun lupa jadinya. Yang kuliah offline Pak. Oh, kuliah offline itu saya akan tanyakan dulu dengan Pak Dedi Kaprodinya, karena instruksi dari pengelola mata kuliah umum MKU, katanya MKU itu full daring di semester ini. Jadi nanti saya diskusi dulu dengan Pak Dedi, apakah full daring juga untuk MKU atau bagaimana. Kalaupun
arus luring itu disesuai dengan minggu yang sesuai minggu luring yang ada di prodi, tidak di luar itu, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi, yuk silakan. Ada? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, berarti kita sudahi pertemuan perdana kita di pagi hari ini menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dapat dipahami seluruhnya. Kita bertemu di minggu depan dengan topik yang tentu yang lanjutan dari topik ini sesuai dengan RPS yang ada. Kemudian sebelum saya tutup, siapa yang punya laptop bisa diambil gambarnya dan di-share ke grup. Oke, Pak. Ya, ada 2 slide ini kalau nggak salah ya. Silakan. Siapa ini? Jonathan ya? Boleh, Pak. Oke, silakan. Ya. On cam yuk, Fernandes, Wira, Bang Fadli. Oke, aku ambil ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Jonathan. Ya, sama-sama, Pak. Ya, salam sehat semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dalam keadaan ya tidak terganggu dengan apapun. Silakan yang mau istirahat, silakan istirahat. Selamat makan siang, selamat istirahat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.